Halo semuanya, perkenalkan kami di sini satu kelompok dari mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan kelasnya Pak Panji akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami yaitu mengenai penggunaan kembali grey water untuk flushing toilet. Di sini kami ada Christopher Adrian NIM 062, ada Nurman Tangguh NIM 102, saya Olivia Riap NIM 103, itu ada Dilon NIM 107. Lanjut. Pertama, apa itu grey water? Jadi grey water itu sisa limbah cair atau penggunaan air rumah tangga yang dia masih tergolong cukup bersih, yaitu nggak ada patogen yang cukup banyak atau biasanya berhubungan dengan sisa biologis seperti kayak ada makanan atau hal yang udah busuk dan juga feses dan urin. Jadi yang bisa dianggap sumber grey water itu bisa dari sisa mandi atau dari cuci tangan atau dari ah, laundry. Udah gitu kayak nggak bisa tuh bisa dari sisa bekas sink kitchen atau dapur, itu ada bekas cuci piring dan juga toilet. Dan produksinya ini dia rumah tangga besar sekitar 15 sampai 25 galon per hari per orangnya. Lanjut. Nah, buat karakteristik grey water sendiri dia bisa dilihat dari beberapa parameter. Seperti ada temperatur rata-ratanya. Jadi dia ada temperatur karakteristik temperaturnya, dan itu adalah turbidity atau tingkat kekeruhannya. Itu ada seberapa banyak padatan yang terlarut. Dan gitu ada juga bisa lihat dari chemical. Kalau tadi kan physical. Chemical itu dari pH. Udah itu ada jumlah oksigen demand biologisnya. Atau bisa dari microops. Udah gitu ada yang chemical oksigen demand. Atau bisa dari kandungan oksigen yang bisa membuat jadi teroksida, susu nyawa teroksida, terus ada nitrogen dan fosfor. Buat karakteristiknya bisa dilihat di yang di warna kuning oranye ini. Oke, lanjut. Kenapa pengolahan grey water jadi penting? Karena tadi limbahnya itu cukup banyak dari rumah tangga. Dan biasanya limbah-limbah dari grey water ini belum sekotor, karena tidak sekotor dari black water, jadi sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Karena itu agak buang-buang air kalau grey water ini langsung dibuang saja, nggak dimanfaatkan lagi, karena masih bisa juga dipakai buat hal-hal seperti flushing, sehingga nanti akhirnya pas dibuang dia jadi black water. Dan juga kan jumlahnya tadi banyak grey water itu. Dan juga kalau kita lihat kenapa untuk toilet flushing, karena seorang itu bisa sering ke toilet 5 sampai 7 kali per harinya. Jadi dan setiap flushing itu bisa sekitar 4 sampai 6 liter, dan itu makan air banyak juga, sehingga penggunaan grey water ini untuk di reuse buat flushing toilet itu bisa membuat pengeluaran untuk air dan juga penggunaan air itu di rumah tangga itu jadi berkurang. Oke, lanjut. Jadi solusi kami itu kami ingin manfaatkan tadi grey water itu di recycle, dibersihin, dan akhirnya nanti disimpan, itu nanti didistribusin buat flushing toilet. Karena tadi bisa mengurangi jumlah penggunaan air fresh water, dan juga dia bisa water waste juga makin sedikit karena tadi yang harus dibuang digunakan lagi, baru jadi black water baru dibuang. Dan juga dia bisa mengurangi biaya pengeluaran juga. Dan itu dia tadi alasannya kenapa kami milih penggunaannya untuk flushing toilet, karena pemakaian juga cukup banyak untuk flushing. Lanjut. Jadi kalau ngomongin soal sustainability pasti ada hubungannya sama SDG atau Sustainable Development Goals. Di mana yang project ini berhubungan dengan ada 5 SDG, yaitu yang pertama health, karena mengurangi polusi air dari grey water yang nanti kalau dia masuk ke sistem air lokal nanti akhirnya bisa juga, kalau terlalu banyak
polutan di air, dia bakal jadi sumber penyakit juga. Mungkin bukan buat di rumah itu, tapi buat di selokan itu dia bermuara di mana dia bisa nambah kemungkinan penyakit di sana. Jadi itu kebantu buat ngurangin. Nah gitu pengelolaan air ini juga ngebantu utamanya yang goal 6 yaitu clean water and sanitation. Karena tujuan itu kan salah satunya nggak buang-buang air dan kita bisa punya sumber air yang bersih buat digunain. Dengan kita ngerius air ini, kita ngurangin jumlah penggunaan air baru, air bersih. Dan itu kayak air bersih bisa digunakan buat yang lain. Dan juga kita bisa merecycle air itu yang salah satu bagian dari poin SDG 6-nya juga. Ada gitu ada decent work dan economic growth yang lebih mengarah ke pengeluaran rumah tangga yang bisa berkurang dan juga dari sini tuh ada orang-orang yang ikut bekerja juga dan bisa memanfaatkan nantinya produk-produk lokal juga kayak pompanya gitu buat dipakai di sistem ini. Dan gitu nanti ada climate action yang secara nggak langsung terhubung karena sistem yang kami gunakan ini tergolong hemat energi, jadi bisa membantu mengurangi ah, carbon emission kalau misalkan kita ketimbang grey waternya udah dibuang aja terus kita diolah di tempat yang gede, bisa ada fasilitinya gitu. Jadi kalau secara lokal lakuin itu lebih murah dan juga lebih ramah lingkungan dan nanti ngebuangnya juga lebih nggak rusak. Terus ada live online di mana dia kalau ada kan biasanya tuh nanti masukin ke selokan, selokan bisa aja ngerembes ke tanah dan itu bisa jadi racun buat kehidupan kehidupan tanahnya, mungkin buat tanaman atau tapi mikroba dan hewan di bawah tanah dan itu kan ngebantu buat hal itu supaya nggak terjadi. Lanjut, buat sistem pentingnya tuh komponennya ada 4. Pertama pompa buat tadi mindahin airnya dari tempat ke tempat lain, nanti bakal dijelasin juga lebih detailnya. Terus ada pipa buat mastiin airnya bisa didistribusiin tanpa bocor. Terus ada filtrasi buat ngebuat airnya grey waternya jadi at least cukup bersih buat digunain buat flushing. Karena kalau airnya terlalu kotor juga itu bakalan kita kan pengen tahu pas udah flushing bersih. Kalau air tetap kotor cuma nanti ada 3 macam, ada biological, chemistry, dan mechanical yang bakal jelasin lebih lanjut nanti. Dan terakhir ada water tank atau tangkinya buat nyimpan air yang udah bersih dan juga air yang baru dikumpulin dari sumber greywater tadi. Begitu. Lanjut ke penjelasan sistemnya oleh Dillon. Oke, jadi solusinya kami akan mulai dengan FTM lantai 1 di toilet dan musolanya. Nah, jadi eh, kami jadi untuk mengaplikasikan solusinya ada 4 langkah. Pertama, collection grey water, lalu treatment, disinfection, sama storage dan distribution. Nah, di collection-nya itu kami sumber airnya itu dari 3 keran yang ada di musola tempat wudhu musola FTM di lantai 1 sama 2 keran yang ada di toilet lantai 1, toilet pria. Kami hanya kami mengaplikasikannya ini hanya untuk toilet pria. Nah, dari begini diagramnya bisa dilihat sumber airnya itu mengalir, grey water-nya itu dikoleksi, lalu kemudian disimpan dulu sementara di collection tank. Penyimpanan ini gunanya untuk supaya pompa bisa bekerja dengan efektif. Kalau misalnya nggak ada collection tank ini kan eh, kita nggak tahu sumber airnya kapan saja datang. Jadi kalau ketika ada wadah gitu, airnya banyak, nah pompa itu bisa bekerja dengan efektif. Nah, grey water-nya ini dialirkan ke filter. Pengolahan air yang kami gunakan tuh ada 3. Sand filter, activated carbon, sama disinfection. Sand filter ini untuk mengurangi
partikel-partikel fisik yang ada dalam air seperti pasir, debu, dan lain-lain. Nah, kalau activated carbon ini untuk mengurangi senyawa kimia yang ada dalam air. Nah, dan terakhir nih, chlorine dosing disinfection ini alatnya mem- mensun- me- memberikan klorin ke air untuk membunuh bakteri yang ada pada air. Lalu disimpan di treated water tank. Nah, ini airnya lebih bersih daripada air yang ada di collection tank. Di treated water tank ini airnya kemudian didistribusikan ke 3 urinal dan 2 toilet cubicle yang ada di toilet pria FTMD lantai 1. Nah, berikut adalah gambaran pengaplikasiannya langsung. Diagram tadi kita aplikasikan ke peta lantai 1 FTMD. Nah, ini toiletnya di sini, ini prayer room. Nah, di sini ini tempat wudhunya. Jadi kami butuh pipa untuk menghubungkan mereka dulu, kemudian dialirkan lagi ke collection tank. Nah, collection tanknya ini di dalamnya ada pompa, dan mereka ini di bawah treated water tank. Nah, treated water tank ini letaknya 4 meter di atas lantai 1. Jadi di atapnya itu. Nah, gunanya kami buat di atas supaya ketika ketika dia dibutuhkan untuk ngeflush, tidak membutuhkan pompa untuk pengendaliannya. Jadi hanya membuka valve, dia airnya keluar. Ini gunanya sangat berguna kalau misalnya ada mati lampu. Ini. Next. Nah, kemudian kami sudah berpikir eh, gimana pengendalian pompa yang ada di collection tank itu. Nah, pompanya akan hidup hanya ketika tank 2 ini tidak terisi full dan tank 1 tidak kosong. Gunanya ini apa? Supaya misalnya kalau tank satunya kosong dan pompanya hidup, wah, ini akan mengurangi umur pompa. Pompa akan cepat rusak karena nggak ada airnya dan pompanya bekerja. Pompanya akan rusak. Kalau yang ini, kenapa ketika dia kosong baru pompanya boleh hidup, supaya dia tidak meluap airnya. Sayang gitu kalau airnya meluap. Beda dengan yang di tangki 1, misalnya kalau dia meluap, dia kami kami langsung alirkan ke sewage, ke parit, supaya dia tidak menyebar kemana-mana. Jadi ada dihubungkan ke parit, seperti yang lihat. Ketika sudah mencapai ketinggian air tertentu, dia akan mengalirkan airnya ke parit. Berikut calculation and eksperimen. Next. Untuk memulai pendesainan tank dimulai dengan penentuan kapasitas dari tank itu sendiri. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 2 tank yang dibutuhkan. Dengan masing-masing sumber berada pada dari tempat wastafel dan tempat musola yang dimana digunakan untuk wudhu. Nah, untuk mendapatkan debit dari wastafel dan tempat air wudhu, dilakukan eksperimen sebanyak 3 kali tes dengan masing-masing dilakukan dengan partisipan yang berbeda.
Setelah melakukan cuci tangan dan juga melakukan wudhu, dihitung debit dari wastafel dan eh, penggunaan air wudhu tersebut. Dan didapatkan bahwa debit dari wastafel sebesar 0,047 liter per second dan debit untuk wudhu sebesar 0,064 liter per second. Dan waktu yang dibutuhkan oleh manusia normal melalui eksperimen yang dilakukan untuk melakukan pencucian tangan sebesar 43 second dan untuk melakukan wudhu sebesar 58 second. Eksperimen untuk menentukan debit dari wastafel dan juga air wudhu itu dilakukan dengan mengisi air keran ke dalam botol aqua yang berukuran 600 ml. Next. Lalu, setelah mendapatkan data-data tersebut, dilakukan asumsi dan mengambil data dari internet mengenai data yang diperlukan. Yang pertama adalah volume air flush toilet untuk buang air kecil dan volume air flush toilet untuk buang air besar. Volume air tersebut ditentukan untuk menentukan besar output yang keluar dari tangki pada saat digunakan. Lalu terdapat pula frekuensi manusia di lantai 1 FTMD yang menggunakan toilet lantai 1 untuk mencuci tangan, untuk buang air kecil dan untuk buang air besar dengan pengonsumsian sebesar 15 orang, 13 orang, dan 2 orang untuk berturut-turut. Lalu terdapat pula frekuensi eh, mahasiswa muslim yang menggunakan tempat wudhu lantai 1 FTMD yang juga merupakan asumsi sebesar kurang lebih 18 orang per sholat. Maka dilakukan perhitungan di mana supply grey water yang akan memasuki tangki grey water adalah dengan mengalihkan frekuensi manusia di lantai satu yang menggunakan toilet lantai 1 untuk mencuci tangan dikalikan dengan waktu yang diperlukan manusia normal untuk melakukan cuci tangan dikalikan dengan debit pencucian tangan ditambah dengan frekuensi mahasiswa muslim yang menggunakan tempat wudhu lantai 1 FTMD dikalikan dengan eh, waktu rata-rata yang diperlukan oleh mahasiswa untuk melakukan wudhu dikalikan dengan debit dari air keran wudhu tersebut. Dan didapat supply grey water yang masuk ke dalam tangki sebesar 97,131 liter per jam. Kemudian ditentukan pula demand grey water dengan mengalihkan frekuensi manusia di lantai 1 FTMD yang menggunakan lantai 1 untuk buang air besar dan untuk buang air kecil yang masing-masing dikalikan dengan volume air flush dari toilet tersebut yang didapat sebesar 51 liter per jam. Maka, berdasarkan perhitungan tersebut, besar volume tangki minimum adalah sama dengan supply dikurangi demand, yakni sebesar 46 liter atau mendekati 50 liter per jam. Dan di mana pada di akhir kesimpulan nanti, tangki sebesar 300 liter digunakan untuk menjalankan tugas ini. Next. Untuk menentukan diameter pipa, setelah kita menentukan kapasitas tangki, diameter dari pipa ditentukan dengan menggunakan persamaan Hazen-Williams, yang merupakan persamaan umum untuk fluida secara umum, yang dimana persamaan tersebut terdiri dari H sama dengan head loss per unit pipe, C sama dengan koefisien desain koefisien yang ditentukan oleh tipe dari pipa dengan yang bercirikan bahwa semakin tinggi faktor C, maka semakin mulus pipa tersebut. Lalu ada Q atau debit dan DH atau diameter hidrolik dalam pada pipa. Di mana head loss pada pipa tersebut ditentukan dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Dengan head loss pada pipa ditentukan dengan mengalihkan F
dikalikan L per D kali FV kuadrat per 2G, di mana F merupakan faktor gesekan yang dicari menggunakan Moody diagram atau rumus Colebrook-White. Pada penentuan case kali ini kami menggunakan Moody diagram untuk lebih mudah melihat koefisien dari F. Dengan L adalah panjang pipa, D adalah diameter pada keran, V adalah kecepatan aliran air, dan G adalah percepatan gravitasi. Pada pipa PVC yang akan kami gunakan, dapat ditentukan bahwa C bernilai 250. Next. Setelah mendapatkan data yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu debit dari wastafel dan debit dari hasil keran wudhu, didapatkan pula row air sebesar 998 kg per meter pangkat 3 dari internet. Kemudian dengan menggunakan rumus debit dapat ditentukan kecepatan aliran keluar air dari wastafel dan juga keran wudhu. Setelah mendapatkan kecepatan aliran, kemudian massa jenis dan juga diameter dari keran, yang dimana diameter dari keran itu sebesar 0,0201, dibagikan dengan viskositas dari air, maka akan ditentukan bilangan Reynolds dari wastafel sebesar 2962 dan bilangan Reynolds dari keran wudhu sebesar 4036. Dengan material roughness pada pipa sebesar 0,0015 dibagi dengan diameter keran sebesar 0,0201, maka didapatkan angka E per D sama dengan 0,0000746. Dan di mana pada diagram Moody didapatkan koefisien F dari wastafel sebesar 0,043 dan konstanta F untuk keran wudhu sebesar 0,039. Next. Berikut merupakan Moody diagram. Next. Nah, setelah mendapatkan koefisien head loss dari masing-masing setelah mendapatkan koefisien konstanta gesekan dari wastafel dan juga keran wudhu, maka akan didapatkan besar head loss dari wastafel sebesar 0,119 dan besar konstanta head loss dari keran wudhu sebesar 0,2 meter. Next. Setelah mendapatkan konstanta head loss, maka selanjutnya dicari diameter hidrolik dalam pipa yang diperlukan. Dengan menggunakan konstanta head loss dari wastafel dan juga keran wudhu, serta mendapatkan debit dari wastafel dan debit dari keran wudhu yang telah ditentukan sebelumnya, maka akan didapatkan besar diameter dalam hidrolik pipa untuk wastafel sebesar 16,2 mm dan diameter dalam hidrolik pipa untuk wudhu sebesar 15,9 mm. Next. Setelah menentukan diameter dalam hidrolik pipa pada pipa PVC, ternyata ditemukan bahwa diameter dalam hidrolik pipa PVC sama dengan diameter dalam dari pipa PVC tersebut. Yang kemudian outer diameter dari pipa PVC ditentukan dengan melihat standar SNI pada pipa PVC yang ditunjukkan pada gambar tersebut, dan
dapat ditentukan bahwa pipa PVC yang dibutuhkan berjenis DN20 S.6,3 dengan standar SND. Next. Setelah menentukan diameter pipa, selanjutnya adalah menentukan jenis pompa dan kapasitas dari pompa tersebut. Untuk menentukan head dari ketinggian pompa, dilakukan pengukuran dengan menggunakan meteran yang ditemukan bahwa ketinggian maksimum jarak antara tangki dengan daerah paling bawah dari pipa yaitu sebesar 4,05 meter. Dengan menggunakan rumus TDH atau total head yang dibutuhkan oleh pompa, yakni dengan menjumlahkan static head, friction head, pressure head, dan velocity head, maka didapatkan bahwa head yang diperlukan untuk pompa sebesar 27,65 meter, di mana friction head terdiri dari friction yang terjadi pada pipa ditambah dengan head friction yang terjadi pada filter, dengan asumsi sebesar 3 meter. Next. Lalu penentuan tipe pompa dilakukan dengan melihat katalog dari Shimizu, yakni submersible pump, dan dipilih pompa berjenis SPG 30311 BIT merek Shimizu. Next. Selanjutnya dilakukan financial feasibility. Oke, pertama ada banyak komponen yang kita perlukan untuk membuat sistem yang kita desain ini. Yang pertama kita butuh 2 buah water tank, satu buat collection di bawah dan satu buat storage yang di atas. Dua water tanknya dari perhitungan sebelumnya sudah didapat dengan kapasitas sebesar 300 liter masing-masingnya. Kita membeli dari online shop, kita cari harganya. Kita menemukan merek Penguin dengan harga 1,1 juta, sehingga 2 buah tank dengan tambahan biaya pengiriman, administrasi, dan biaya tak terduga mentotalkan menjadi Rp2.442.000. Next. Selanjutnya juga ada pipa. Dari desain yang kamu buat, kami memerlukan panjang kira-kira 50 meter, dan di sini kita bisa lihat harga per 4 meternya 31.790, sehingga kita bagi 50 bagi 4 dan kita kalikan harganya, ditambahkan 10%, kita dapat biaya sekitar Rp440.000 setelah dibulatkan. Next. Oh ya, pipanya itu juga merupakan pipa yang sesuai spesifikasi sebelumnya, dengan inner diameternya 16 mm, outer diameternya ini 22 mm, dan panjang per ininya 4 meter. Untuk valve belokan-belokannya sudah kita hitungkan sebagai panjang pipanya, sudah kita lebihkan, sehingga biayanya akan mengakomodir semua yang kita butuhkan. Selanjutnya, biaya instalasinya, pekerjanya, kita mengestimasikan membutuhkan 3 orang selama 15 hari kerja dengan upah tukang pasang instalasi air pipa di Bandung yang kita dapat dari sumber berupa 120.000 maksimal per hari. Lalu kita kalikan dengan jumlah orang dan 5 hari yang kita butuhkan, sehingga kita mendapatkan biaya sekitar Rp5.940.000. Next. Kemudian kita juga membutuhkan pompa. Dari perhitungan yang tadi telah dijelaskan teman saya, kita mendapatkan bahwa tipe pompa yang sesuai adalah submersible satellite Shimizu SPS 311K BIT. Kita mencarinya di online shop dan menemukannya dengan harga sekitar 2 jutaan. Nah, dengan tambahan 10% biaya administrasi terhadap dugaan pengiriman, kita mengestimasi perlu biaya sekitar Rp2.213.000. Next. Next. Setelah pompa. Selanjutnya, kita juga membutuhkan filter untuk memfilter grey water-nya.
kita ada 3 sistem filter seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ada filter sand and gravel yang memfilter sedimen, kemudian ada filter activated carbon, dan kemudian yang ketiga bukan filter tapi diberikan chlorine dosing untuk membunuh bakteri. Yang pertama, filter sand dan gravelnya kita menemukan satu cartridge yang bisa bekerja dengan efektif di flow kita yang ukuran panjang 10 inci. Ini kita mendapatkan harga satu buahnya 19.800 dan juga dibutuhkan pergantian setiap 3 bulan sehingga biaya 1 tahunnya termasuk biaya pengiriman dan biaya terduga kami estimasi sebesar Rp88.000. Next. Filter selanjutnya merupakan filter activated carbon. Biayanya sedikit lebih mahal, tapi pergantiannya bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali saja. Jadi kita mengestimasikan 2 unit cartridge per tahunnya. Dengan tambahan 10%, kita mendapatkan total sebesar Rp130.000. Kemudian untuk chlorine dosingnya, pertama dibutuhkan alat chlorine dosing pumpnya. Kita mengestimasikan membutuhkan 2 mg per liter, dan karena kapasitas per hari kita sekitar 510 liter per hari, kami mengestimasikan penggunaan 1 gram chlorine per hari. Kita menemukan harga 1 kg chlorine sebesar Rp37.000, sehingga perhitungannya akan kita lakukan di slide selanjutnya. Next. Oke. Biaya chlorine per tahun itu sehingga kita dapatkan sebesar kita mengambil hari efektifnya itu sekitar 300 hari, dikarenakan kita anggap ada 2 bulan libur di mana tidak ada banyak penggunaan yang signifikan terhadap perhitungan. Kita dapatkan penggunaan chlorine per tahun sebesar Rp13.000 dari harga berat per hari dan harga berat sekilonya dari online, tambahkan biaya 10% seperti biasa, lalu pembelian alat chlorine dosingnya sendiri kita totalkan sebesar Rp1.720.000. Next. Kemudian biaya listrik sebagai salah satu operating cost yang harus ditinjau. Kita mengestimasikan bahwa dari perhitungan teman saya tadi, bahwa 51 liter per jam kebutuhan grey water kita. Yang artinya kita harus mensuplai sebanyak jumlah berikut, lalu diestimasikan bahwa waktu aktifnya di ITB itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, waktu paling rame-ramenya, sehingga kita kalikan 10, kita dapat 510 liter per hari. Terus, debit pompa maksimumnya dibatasi oleh debit filter maksimum, yaitu 20 liter per menit, sehingga didapatkan pompa harus menyala sekitar 13 menit per hari. Terus, dengan data waktu pompa menyala dan besar watt yang dimakan pompa, kita bisa mendapatkan KWH-nya. Lalu KWH itu kita kalikan dengan jumlah hari aktif per tahun sebanyak 300 hari, kita dapatkan KWH per tahunnya, lalu kita kalikan dengan biaya tarif per KWH di ITB sebesar 1.250, lalu kita kalikan 10%, kita dapat biaya sekitar Rp145.200. Next. Nah, lalu dari biaya tersebut kita bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah initial cost, yang kedua adalah operating cost. Pertama, initial cost sendiri terdiri dari tank, pipa, instalasi, pompa, dan alat chlorine dosing. Initial cost ini hanya dilakukan sekali saat pembangunan pertama, dan ditotalkan sebesar Rp12.755.000. Next. Sedangkan operational cost per tahun yang akan recurring tiap tahunnya adalah filter PP, filter activated carbon, chlorine, dan listrik. Kita totalkan sebanyak Rp376.200 per tahunnya. Next. Nah, kemudian kita akan bandingkan dengan biaya apabila ITB menggunakan air dari PDAM, itu dengan kapasitas penggunaan demand yang sama sebesar 500 liter per hari, dengan hari efektif sebanyak 300 per hari, kita dapatkan dari sumber bahwa biaya PDAM sekitar Rp4.600 per meter kubiknya, sehingga Rp4,6 per liternya. Kita akan dapatkan bahwa biaya yang dibutuhkan adalah Rp703.800. Tapi itu bukan penghematan bersihnya, karena sistem kita sendiri juga ada operating cost-nya yang tadi sudah dihitung, kita kurangkan, maka kita dapat memperoleh penghematan sebesar Rp327.600 tiap tahunnya. Tapi penghematan ini tidak termasuk initial cost, ini hanya penghematan operating cost saja.
Next. Lalu ini sumber-sumber yang kami gunakan dalam riset kami. Berikut sumber-sumbernya. Next. Terima kasih kepada Pak Panji, teman-teman, dan semua orang yang telah menonton presentasi kami ini. Semoga desain yang kami buat ini dapat menjadi inspirasi untuk membuat kampus kita lebih sustainable lagi ke depannya. Saya Christopher Adrian, dan teman-teman saya kita pamit undur diri. Terima kasih.